Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Nabila dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 23101199. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 7 konsep MSDM Syariah. Di sini saya membuat video untuk tugas UTS dari Bapak Agus. Nah, selanjutnya ini ada 7 topik yang akan saya bahas. Ini merupakan 7 konsep yang akan saya bahas. Itu yang pertama itu ada tauhid sebagai pondasi dalam manajemen SDM syariah. Terus yang kedua itu tolak ukur MSDM syariah dari generasi terbaik umat Islam. Yang ketiga, perbedaan konsep MSDM konvensional dan syariah. Yang keempat, itu ada rekrutmen dan seleksi syariah. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan syariah. Yang keenam, penilaian kinerja syariah. Dan yang terakhir, manajemen penggajian syariah. Nah, yang pertama itu tuh masuk ke tauhid sebagai pondasi dalam MSDM syariah. Itu di sini maksudnya tauhid sebagai pondasi dalam manajemen SDM syariah itu tidak di sini tuh maksudnya tuh perusahaan tidak hanya membentuk karakter karyawan yang bertanggung jawab, jujur dan amanah, tetapi juga memastikan bahwa keberhasilan perusahaan sejalan dengan kebahagiaan di akhirat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam setiap aspek MSDM, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang berkah, adil dan produktif. Nah, selanjutnya itu ada tolak ukur MSDM syariah dari generasi terbaik umat Islam. Generasi terbaik umat Islam itu Rasulullah SAW, para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Jadi kita tuh menjadikan mereka sebagai tolak ukur utama dalam praktiknya. Nah, di sini mereka tuh menunjukkan prinsip-prinsip Islam dalam bekerja seperti kejujuran, amanah, dan komitmen terhadap kesejahteraan bersama. Contohnya yang diberikan Khalifah Umar bin Khattab dalam menetapkan gaji berdasarkan kebutuhan pegawai adalah salah satu implementasi dari prinsip ini. Dengan meneladani generasi terbaik ini, MSDM syariah tidak hanya fokus pada produktivitas dan kinerja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aspek manajemen. Hasilnya adalah lingkungan kerja yang harmonis, adil, dan penuh keberkahan, yang mendukung kesejahteraan karyawan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya, itu ada perbedaan konsep MSDM konvensional dan syariah. Jadi itu MSDM konvensional perbedaannya itu dari fokus tujuan. Yang kedua itu ada perbedaan dari nilai dan etika kerja. Yang ketiga itu ada dari tujuan kesejahteraan. Nah, di 3 perbedaan ini yang pertama itu fokus tujuan. Nah, kalau misalnya MSDM konvensional itu mengutamakan berorientasi pada hasil material dan peningkatan kinerja karyawan demi mencapai target perusahaan. Sedangkan kalau misalnya syariah itu perusahaan selain mengajarkan hasil kerja yang optimal, mengejar hasil kerja yang optimal, juga menekankan pentingnya etika, nilai-nilai Islam dan keberkahan dalam setiap aktivitas kerja. Nah, perbedaan kedua itu nilai dan etika kerja. Nah, kalau misalnya dalam MSDM konvensional itu tuh biasanya itu yang perusahaan konvensional itu cuman dilihat dari nilai kerja lebih banyak didasarkan pada standar profesional umum dan kinerja individual tanpa menghitungkan aspek spiritual atau etika keagamaan. Nah, kalau misalnya MSDM syariahnya itu menjunjung tinggi akhlak mulia dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman, sehingga karyawan diharapkan bekerja dengan niat ibadah dan kejujuran. Nah, perbedaan yang ketiga itu ada tujuan kesejahteraannya. Nah, MSDM konvensional ini bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi karyawan dan perusahaan saja, dan sedangkan kalau misalnya MSDM syariah itu mengutamakan kesejahteraan yang berkesinambungan sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi keseimbangan hidup dunia dan akhirat.
Dengan demikian, MSDM Syariah menyeimbangkan produktivitas dengan aspek spiritual dan etika, serta berkomitmen pada kesejahteraan yang menyeluruh bagi karyawan. Berbeda dengan MSDM konvensional yang lebih berorientasi pada pencapaian hasil material semata. Nah, selanjutnya itu ada rekrutmen dan seleksi dalam manajemen MSDM Syariah. Nah, ini tuh rekrutmennya ini kalau misalnya dalam syariah itu bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang memiliki keahlian sekaligus integritas dan ketakwaan. Nah, proses ini tidak hanya menilai kompetensi profesional, tetapi juga memperhatikan akhlak dan komitmen calon karyawan terhadap nilai-nilai Islam, seperti kemampuan membaca Al-Quran atau berpakaian sesuai syariah. Dan dengan cara ini, perusahaan syariah dapat membangun tim yang tidak hanya produktif, tetapi juga sejalan dengan budaya dan prinsip-prinsip Islam, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang berkah dan harmonis. Nah, selanjutnya itu ada pelatihan dan pengembangan dalam MSDM Syariah. Nah, di pelatihan dan pengembangan dalam MSDM Syariah ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis karyawan, tetapi juga menekankan pentingnya pembinaan akhlak dan keagamaan. Melalui program pelatihan ini, diharapkan karyawan dapat meningkatkan kualitas individu dan tim, baik dalam aspek profesional maupun spiritual. Nah, pendekatan holistik ini akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga karyawan tidak hanya menjadi lebih terampil, tetapi juga semakin taat dalam menjalankan ajaran agama. Dengan demikian, pencapaian tujuan bisnis dapat tercapai sambil tetap memelihara nilai-nilai syariah dalam setiap tindakan dan keputusan di tempat kerja. Nah, selanjutnya itu ada penilaian kinerja dalam MSDM Syariah. Nah, di sini itu dalam penilaian kinerja ini, MSDM Syariah itu mengedepankan evaluasi yang holistik yang tidak hanya menilai hasil kerja, tetapi juga proses dan moralitas individu dalam mencapai hasil tersebut. Aspek kejujuran, tanggung jawab, akhlak, dan komitmen terhadap prinsip syariah menjadi bagian integral dari penilaian ini. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan karyawan tidak hanya dapat berprestasi secara profesional, tetapi juga mencerminkan karakter yang baik dan nilai-nilai Islam dalam setiap tindakan mereka. Hal ini mendukung terciptanya budaya organisasi yang sejalan dengan etika syariah dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada penggajian dalam MSDM Syariah. Ini tuh dalam MSDM Syariah itu mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan berkah yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi itu dalam penggajiannya itu perusahaan syariah biasanya itu melakukan penggajian transparan. Jadi itu mereka kayak ngasih tahu ke karyawan-karyawannya gitu apa aja yang ininya. Nah, jadi itu penggajian tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan tambahan seperti tunjangan hari raya, kesehatan, dan kesempatan beribadah, sehingga mendukung kesejahteraan karyawan dalam menjalankan kewajiban agama. Nah, contohnya itu penggajian yang sesuai dengan prinsip syariah seperti praktik Rasulullah yang menetapkan gaji untuk Itab bin Usaid, menunjukkan pentingnya menyesuaikan gaji dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem penggajian dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil dan sejahtera, memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai syariah dalam praktik profesional. Nah, selanjutnya itu ini ada studi kasus, contoh studi kasusnya. Jadi di sini misalkan ada sebuah perusahaan syariah yang menerapkan sistem penggajian dan seleksi sesuai nilai-nilai Islam. Nah, dalam proses rekrutmennya ini, perusahaan ini mencari karyawan dengan kemampuan dan karakter baik yang sesuai dengan syariah. Misalnya, perusahaan mewajibkan karyawan pria untuk mengenakan busana yang sesuai syariah dan diutamakan bagi mereka yang bisa membaca Al-Quran. Jadi itu dalam rekrutmen ini mereka tuh nyari orang-orang
Jadi tuh mereka masukin ke apa sih, kayak peraturan gitu kalau misalnya karyawan pria itu harus mengenakan busana yang sesuai syariah, sama diutamakan mereka tuh bisa membaca Al-Quran. Nah terus habis itu, setelah bekerja, misalnya ini udah selesai nih, udah keterima karyawan ini, terus setelah bekerja ini karyawan diberikan pelatihan rutin baik dalam aspek teknis maupun pembinaan agama. Dalam hal penggajian, perusahaan menerapkan sistem yang transparan dan memberikan tambahan tunjangan yang berkaitan dengan ketambahan spiritual seperti cuti tambahan atau untuk ibadah dan zakat profesi. Nah, maksud cuti tambahan untuk ibadah itu kayak misalnya karyawan ini ada pengen buat umroh, nah itu tuh bakal dikasih terus habis itu kayak di Ramadan, misalnya bulan Ramadan ini biasanya tuh kan ada itikaf gitu kan. Nah itu tuh biasanya perusahaan tuh udah ada ngasih juga gitu buat cuti tambahan itu kan. Nah terus kalau misalnya buat zakat profesi itu tuh bukan wajib. Jadi itu zakat profesi itu setiap penggajian itu bakal dipotong secara otomatis, tapi itu bagi karyawan yang mau aja gitu. Nah tujuan adanya zakat profesi ini untuk biar kayak ngebuat karyawan ini kan biasanya kalau misalnya karyawan dikasih gaji tuh bakal kayak lupa kadang-kadang kan langsung kayak buat diituin sama kebutuhan bulanannya kan. Nah jadi itu di sini tuh perusahaan itu tugasnya itu kenapa langsung dipotong, biar jadinya itu biar mereka udah dikasih uangnya kan itu udah ada penyisihan di potongan ini. Jadi pas mereka dikasih ini ya udah mereka habis itu, nah nanti ada sisanya, jadi itu dipegang sama perusahaan gitu, tapi itu tergantung sama karyawan yang mau atau enggak gitu. Nah di sini tuh contohnya tuh kan aku ada contoh gitu di dunia kenyataan ini. Karena abi aku ini kan dia kerja di perusahaan syariah lah ya maksudnya, tapi dia itu kayak perusahaan buku gitu. Nah dia kayak buku gitulah, penerbit buku gitu. Nah di situ itu abi aku ini yang peraturan buat kayak mengenakan busana yang sesuai syariah itu ada gitu loh. Dan terus habis itu ya diutamakan bagi mereka yang bisa membaca Al-Quran juga ada gitu kan. Nah terus di sini tuh bagian penggajian itu abi aku pernah sekali itu kayak di kantor itu ngasih kesempatan buat karyawan buat kayak berangkat umroh gitu loh, buat buat ibadah gitu kan, berangkat umroh gitu. Nah itu abi aku pernah ikut itu berapa kali gitu lupa. Nah jadi ya gitu deh pokoknya, contohnya kayak gitu. Nah mungkin kalau misalnya di perusahaan-perusahaan syariah lain kayaknya ada deh, banyak sih sebenarnya kan, kayak contoh-contohnya. Terus kayak proses-prosesnya juga biasanya tuh masuk kayak membaca Al-Quran kayak gitu-gitu kan ya. Dan segitu aja sih penjelasan dari aku. Kalau misalnya ada kata yang penjelasan yang kurang jelas atau perkataan aku yang kurang jelas gitu, mohon dimaafkan. Terima kasih udah nonton video aku. Terus habis itu apa lagi ya, pokoknya intinya segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.